Nggak tahu cuma orangnya nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Maka kalau bisa antum minta maaf. Tetapi minta maaf nggak mesti harus antum sebutkan kesalahan antum. Ya, ana minta maaf, mungkin ada salah-salah ana. Silakan seperti itu. Tapi kalau antum bisa sampaikan, oh ana pernah gibah antum, ana pernah ini. Kalau sama-sama teman biasanya santai saja. Tapi orang ini memang nggak senang sama kita jemaah seperti itu. Maka silakan antum minta maaf. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Falyattabi sayatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Engkau iringi perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Dan Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, falyattabi sayi'atal ya hadis yang lainnya, innamal hasanatu yudhibna sayi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus perbuatan-perbuatan dosa kita dengan amal-amalan soleh tersebut jemaah. Sembari kita minta maaf kepada orangnya. Kalau orangnya meninggal dunia, maka diantar disebutkan oleh para ulama, kalau kita pernah menggibah mereka, maka sebutkan kebaikan-kebaikannya. Oh Masya Allah, Fulan bin Fulan ini sahabat ana dulu, dia luar biasa, dia Masya Allah berbuat baik, membantuin ana untuk mengerjakan ini dan lainnya. Sudah sanjung dia, puji dia. Maka ini yang diajarkan oleh para ulama. Sembari ya kita bertobat kepada Allah, selama kita belum dicabut nyawa kita, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengampuni hal tersebut jemaah. Allah Ta'ala alam sawab. Dan doakan dia jemaah, saudara kita. Jangan seperti doa Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat dan seterusnya jemaah. Doakan dia kebaikan. Maka itu insyaallah akan bisa menghapus kesalahan yang pernah kita lakukan kepada mereka. Wallahu ta'ala alam bissawab. Fadal, mungkin ada yang lain lagi? Nah, masih tinggal 8 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena yang lagi ngetren Ustaz, di YouTube maupun di Facebook dan sebagainya, mengenai tentang zuriat Nabi Ustaz. Nah kan kita ini sebagai pendengar gitu ya, penonton lah gitu. Di satu sisi kita melihatnya memang ada rasa bagaimana ya, syukur alhamdulillah ada yang memberikan peringatan terhadap yang mengaku-ngaku misalnya wallahu alam itu apakah zuriat Nabi atau bagaimana. Nah, dengan bukti-bukti yang lain-lain. Nah, ada perasaan-perasaan alhamdulillah gitu kan. Apakah ini juga termasuk kita yang merasa ya mungkin apa artinya berburuk sangka lah, atau mungkin termasuk dosa gitu Ustaz, ketika kita melihat saudara-saudara kita sesama muslim itu berdebat. Nah kemudian di satu sisi kita merasa bahwa baguslah gitu, selama ini kan membohong-bohongi umat seperti itu dengan cara mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi dan sebagainya. Padahal dalam kitab-kitab yang lain kan dilarang ketika kita mencoba-coba mengaku sebagai zuriat Nabi dan sebagainya. Nah kemudian ini lagi ngetren-ngetren ini Ustaz, seperti ya Mama Gupron dan sebagainya. Itu bagaimana sikap kita Ustaz? Apa kita harus benci beliau atau bagaimana Ustaz? Kalau nggak dibenci, waduh ini kayaknya bikin onar lagi gitu Ustaz. Bikin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dibahas di dalam kitab Manhaj jemaah tentang masalah Ahlul Bait, yaitu zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mutlak zuriat Nabi itu harus dihormati. Tapi ada tapinya jemaah, harus dihormati selama ya sesuai dengan koridor-koridor syar'i, dan mereka itu enggak ada keberkahan pada diri mereka kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kalau ada keberkahan, orang akan datang ke kuburannya Fatimah, orang akan datang kepada anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ibrahim yang meninggal dunia mencari keberkahan di sana dan yang lainnya. Maka yang ada keberkahan di jasadnya, ada keberkahan keringatnya, air ludahnya, sisa wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya nggak ada. Selebihnya nggak ada. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari semua keturunannya yang dia melakukan perbuatan maksiat, dan nggak ada jaminan mereka masuk surga jemaah. Bahkan apa kata Nabi SAW sebelum meninggal dunia kepada Fatimah? Ya Fatimah,
Is'alni ya Fatimah, minta kepada aku Fatimah. Karena nanti pada hari kiamat ketika engkau meninggal dunia kemudian dihadapkan oleh Allah Tabaraka, aku enggak bisa apa-apa wahai Fatimah. Enggak bisa apa-apa. Minta dunia apapun engkau minta silakan. Tapi nanti ketika engkau berjumpa dengan Allah, maka aku tidak bisa apa-apa. Maka kita katakan jemaah, zuriat Nabi itu ada pasti. Tapi kita nggak tahu siapa. Walaupun dia mengaku zuriat Nabi, kita hormatin jemaah. Tapi kalau dia menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi SAW, nggak boleh. Karena wahyu sudah ketutup jemaah, sudah selesai. Nabi yang bawa tuh, tiba-tiba dia bawa syariat, berdakwah misalnya dengan bahasa semut dan bahasa apalah namanya jemaah. Dia ada baca Al-Qur'annya beda. La tusaddiku. Jangan antum percaya dia. Dan hati-hati, orang seperti itu sudah diancam oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih? Mau dia zuriat Nabi, siapapun dia, kalau dia mengaku-ngaku atas nama Nabi SAW, beliau mengatakan, man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Barang siapa yang dia mengaku-ngaku atas nama aku, kemudian dia menghalalkan yang haram, dia mengharamkan yang halal, siap-siap engkau cari tempat duduk engkau di neraka, kata Nabi SAW. Seperti itu. Maka kita ini juga harus nggak boleh menghina mereka dan nggak boleh juga terlalu menghormati mereka sampai kita nyari berkah. Karena agama Islam itu adalah agama yang mutawasit. Mutawasit itu pertengahan. Nggak boleh gulu, yaitu berlebih-lebihan, dan nggak boleh kita ifrat atau tafrid. Tafrid itu merendahkan orang lain, nggak boleh. Siapapun mereka, apalagi kalau dia ada zuriat Nabi, jelas kita muliakan mereka, tapi nggak boleh kita mengkultuskan sampai masya Allah kencingnya kita pakai untuk berwudu misalnya, air ludahnya kita pengen diludahi misalnya, tangannya kita cium supaya dapat berkah. Yang lebih berkah itu orang tua kita jemaah. Yang lebih berkah itu orang tua kita. Kita nggak ada hubungan sama mereka. Tapi yang kita lebih dekat adalah orang tua kita. Antum hormati, antum taati. Antum taat kepada keturunan Nabi misalnya. Masya Allah antum cari berkah di sana. Tapi antum hianati orang tua antum, nggak bakalan masuk surga kita jemaah. Nggak akan bakalan masuk surga jemaah. Seperti itu. Maka cara untuk menanggapinya, maka kalau memang dia mengatakan zuriat Nabi, hormati dia jemaah. Jangan lecehkan dia, jangan hina dia. Tapi kalau dia ketika melakukan perbuatan maksiat, ya sudah. Antum jangan mengatakan, kok anak keturunan cucu Nabi kok mengerjakan yang haram. Jemaah, antum jangan bawa-bawa keturunan Nabi. Ketika dia melakukan perbuatan haram, antum salahkan orangnya. Dia melakukan perbuatan haram. Jangan nabi-nabi kita bawa. Sama seperti agama Islam. Ada orang yang pakai jilbab ngerampok misalnya. Agama Islam ini kok jilbaban ngerampok. Agama Islam yang disalahkan nggak boleh. Perorangan yang antum harus salahkan. Sebutkan namanya, dia yang salah. Adapun keturunan Nabi, maka itu adalah keturunan yang sangat mulia, yang kita hormati dia, tetapi jangan kita hinakan dan jangan pula kita kultuskan. Itu bahasa kerennya. Itu jangan apa jemaah namanya itu? Dipuji-puji misalnya, mencari berkah dan yang lain, nggak ada. Dari keturunan para nabi itu, selain dari Nabi SAW itu nggak ada berkahnya jemaah. Antum cari air liurnya, air ludahnya nggak ada jemaah. Apalagi kalau dia bukan keturunan Nabi lagi. Karena sering kita dapati kalau ada dia, masya Allah luar biasa, bekas cuci kakinya diperbutkan untuk wudhu misalnya jemaah, dan yang nggak ada. Itu cuma Nabi aja yang punya jemaah. Nabi aja yang punya. Selainnya nggak ada. Allahu ta'ala alam bisawab. Maka kita posisinya itu pertengahan. Dia keturunan Nabi kita hormati. Ketika dia melakukan perbuatan maksiat, sudah. Berarti dia nggak ngikutin Nabi SAW. Ada orang yang dia mengatakan keturunan Nabi, tapi dia datang ke pohon nyembah jemaah. Maka jangan diikuti. Karena dia menyelisihi nenek moyangnya jemaah, yaitu Nabi SAW. Tetapi jangan kita remehkan dan jangan pula kita kultuskan. Kita pertengahan saja jemaah. Ketika dia mengerjakan kebaikan, maka terima hal tersebut. Ketika dia mengajak ke dalam keburukan, jangan diikuti. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan kita juga ngelihat-ngelihat biasa-biasa aja jemaah. Nah, kalau nyampaikan kebaikan, masya Allah kita ambil faedah. Tapi kalau dia lagi caci maki, menghina orang, Nabi nggak pernah menghina orang jemaah. Nabi nggak pernah mencaci maki orang. Seandainya kalau mereka salah, dipegang tangannya, dinasihatin. Nah, Allah ta'ala alam bisawab.
Udah azan coba. Nah, ada pertanyaan terakhir? Nah. Mohon diberi kiat atau mungkin ada doa yang supaya kita bisa menjaga amal-amal baik kita supaya tidak hilang, Ustaz. Nah. Siapa tahu ada yang Nah. Bagaimana kiat-kiatnya jemaah untuk menjaga diri dari ujub? Yang kita sebutkan yang pertama itu tadi. Antum lihat orang itu memiliki kelebihan. Ini yang pertama. Maka antum nggak akan meremehkan mereka. Setiap ketemu sama orang ini, oh dia Masya Allah, walaupun nggak sepintar antum menyampaikan kajian, maka antum mengatakan dia orang tua, dia sudah lebih dahulu ketemu dengan Allah, dia lebih dahulu menyembah Allah, dia tahu rasa asam garam bagaimana beribadah kepada Allah susahnya. Kita akan menghormati dia. Ketika kita melihat ada anak kecil, kita katakan dia masih kecil, belum banyak dosanya, akhirnya kita akan merendah. Kemudian yang berikutnya caranya juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, dan ini sering Anda sebutkan jemaah. Di antara tanda-tanda amalan itu diterima, dan ini juga kiat supaya amalan kita ini tidak kehapus. Apa kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Thariqul Hijrataini? Yang pertama, Allah kalau mau memberikan kebaikan kepada orang lain, dia akan lupa dengan kebaikannya. Lupa. Antum pernah berbuat baik sama orang, antum lupa. Antum nggak akan ungkit-ungkit dia, datang orangnya. Padahal dulu sudah anak kasih ini lagi dia. Nah, kalau antum lupa, terserah dia datang, sudah. Antum kasihkan apa sudah. Itu kalau antum harus lupakan kebaikan yang antum kerjakan. Ini yang pertama. Antum kalau mengerjakan kebaikan itu lupakan sudah. Yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim, jangan mudah menceritakan kebaikan. Jangan mudah nge-share. Ya mungkin tujuan antum baik, lagi bagi kotak misalnya di Masjid Muhajirin, 100 kotak jemaah. Bentar dulu, foto dulu. Ini sedekah, foto. Awalnya antum ikhlas, tapi kadang nanti pujian-pujian, Masya Allah antum luar biasa, 1000 kotak, luar biasa fulan, semoga Allah memberkati antum. Masya Allah nggak ada yang seperti antum di Poka itu yang nyumbang. Dada kita sudah mulai mengembang jemaah. Ada yang memuji kita jemaah, bener jemaah, antum coba. Kalau sudah ada yang nyanjung antum, kita juga khawatir jemaah. Kadang-kadang nyampe kebaikan, kemudian disorting jemaah. Anda takut jemaah. Ada komentar-komentar kalau antum lihat, Masya Allah Ustadz, Tabarakallah Ustadz, nggak ada yang seperti antum Ustadz. Saya sampai menangis mendengar kajian antum. Ini dada ini jemaah sudah mulai mengembang. Ternyata hebat ada yang ngisi kajian gitu. Ya itu sudah hati-hati jemaah. Hebat ada yang ngisi kajian. Orang-orang pada nangis. Orang-orang pada masuk agama Islam. Luar biasa anak. Ustadz yang lain lihat orang pada tidur, mulai meremehkan jemaah. Hati-hati. Awalnya cuma nge-share doang jemaah. Kecuali kalau memang ada dokumentasi. Pemerintah nih butuh, kita lagi korban nih, dokumentasi. Silakan antum share. Karena itu bukan untuk konsumsi pribadi. Ini pribadi, hati-hati jemaah. Pribadi. Hati-hati, apapun kebaikan tuh hati-hati, jangan mudah di-share. Karena mungkin awalnya ikhlas, tapi komentar itu jemaah buat kita itu bangga. Dada kita tuh tambah mengembang jemaah. Iya, kita rasakan jemaah sendiri jemaah. Komentar, Masya Allah, nggak ada seperti antum yang di Poka itu bagi-bagi nasi 1000 kotak kepada orang lain. Di-share. Masya Allah, Jumat nanti berikutnya lagi ya, seterusnya. Akhirnya Jumat berikutnya antum merasa terpaksa karena ada komentar mengatakan Jumat berikutnya lagi ya. Kita senang, antum merasa berat. Nanti kalau enggak lagi nih, anda dicemohkan bukan orang dermawan. Nah, sudah itu berarti antum mengerjakan kebaikan sudah disusupi supaya disanjung sama orang lain. Habis amalan tersebut jemaah. Habis. Luar biasa. Bahkan ada disebutkan cerita jemaah. Ada seorang ulama itu yang dia sholat nih di sop paling depan. 40 tahun dia mengerjakan sholat paling depan jemaah. Suatu ketika itu ternyata dia di sop paling belakang. Di sop paling belakang. Baru dia sadar ternyata 40 tahunnya di depan itu riya karena manusia. Riya apa? Di belakang dia merasa malu. Ya Allah, ana 40 tahun di depan sop itu enggak pernah terlambat. Kok sekarang di belakang dilihat sama manusia, dia merasa minder dan ya hati-hati. Itu amalan sudah 40 tahun katanya ana baru tahu ternyata 40 tahun anda mengerjakan sholat sop paling depan itu ternyata karena manusia bukan karena Allah. Dan dia dapati ketika dia di sop belakang dan dia merasa malu dengan hal tersebut. Seperti itu jemaah.
Maka di sini kita sebutkan, kita kembali lagi, yang kedua itu tidak mudah mengeser kebaikan-kebaikan. Karena mungkin kita awalnya ikhlas, tapi ya namanya komentar bahaya itu cuma. Banyak anda lihat seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir kata Imam Ibnul Qayyim, jadikan tuh dosa itu di pelupuk mata antum. Kita ini dosa terus nih, kayak nggak ada kebaikan, maka kita nggak akan meremehkan manusia. Ketika antum lihat ada orang bersedekah sedikit saja daripada antum akan mengatakan, walaupun dia sedikit, dosa anda lebih banyak, anda nyumbang banyak, ini belum tentu diterima oleh Allah. Dan mungkin dosa saya lebih banyak daripada apa yang saya lakukan. Sampai dia meninggal dunia, dia jadikan tuh dosa itu sebagai pencegah dia supaya dia tidak meremehkan orang lain. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Thariqul Hijrataini, wallahu taala alam bisawab. Itu di antara kiat-kiat, dan memang kita latih jemaah. Jiwa ini memang ngajak kita untuk seperti itu. Semua kita jemaah kena dengan hal tersebut. Coba antum lihat hari-hari antum. Semua kita kena jemaah. Mau dia ustadz, mau dia apa, sama aja kita semua jemaah. Maka kita lagi berusaha untuk ngelawan diri kita dan ngelawan bisikan setan tersebut dari ujub, dari rasa bangga dan yang lainnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang dapat anda sampaikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan di perjumpaan yang berikutnya. Bidzillahi tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita terus senantiasa beribadah kepadanya, kemudian menjadikan orang-orang yang ikhlas, kemudian menjadikan kita orang-orang yang rendah hati dan tidak sombong, tidak ujub, karena hal tersebut akan menghapus amalan-amalan kita. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita istiqomah dan dimasukkan ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.